Presiden RI Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk menabung dan berhemat untuk mengantisipasi kemungkinan krisis di masa depan. Presiden Jokowi juga meminta agar segera ada alternatif pangan agar Indonesia tak hanya bergantung pada satu pangan pokok yaitu beras. Sebelumnya FAO memperingatkan dunia akan ancaman krisis pangan global yang sudah mulai terlihat dari kenaikan harga-harga pangan di dunia. Bagaimana langkah antisipasi yang harus dilakukan pemerintah menghadapi potensi krisis pangan global? Kita akan jumpai anggota DPR RI Komisi 4, Insinyur Pangga Susanto. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami berkaitan dengan potensi adanya ancaman krisis pangan global yang terjadi. Bagaimana langkah antisipasinya? Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 021 586 9000 atau pesan singkat 081 180 543. Pak, sebenarnya peluang atau potensi krisis global ini bagaimana, Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya memang ini ancaman ketidakstabilan pasokan dan harga pangan ya dunia ini sebenarnya sudah disinyalir sudah lama ya sejak isu global warming gitu ya. Kemudian dilanjutkan akhir-akhir ini kan masalah wabah COVID ini juga mempengaruhi ketersediaan energi dan pangan. Kemudian ketidakpastian global ini perang ya, yang tidak tahu nanti akhirnya seperti apa. Ini saya kira akan membawa situasi kepada kita harus waspada dan siap-siap untuk bagaimana menjaga keamanan ketersediaan pangan dan energi. Nah, akhir-akhir ini saya kira kita lihat sudah mulai gejalanya terjadi beberapa komoditas pangan dan juga edible oil ya, minyak makan dan sebagainya mulai merangkak naik, dan juga ketersediaan baik secara resource di global maupun di dalam negeri tentu saja dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap kelangkaan atau kenaikan harga ini. Begitu. Jadi oleh karena itu, halo? Ya, saya menyimak, Pak. Bisa menyimak ya? Ya. Jadi saya kira ini betul-betul serius. Oleh karena itu saya kira sebagai negara ya agraris tidak semestinya kita mengandalkan resource pangan ini dari luar, justru harus di dalam negeri diperkuat. Syukur bisa sebagai pensuplai bahan pangan dan energi dunia, harusnya seperti itu. Nah, ini tentu saja potensi yang cukup besar di kita ini harus melalui pengelolaan dan strategi yang benar agar kita tidak hanya tergantung kepada faktor makanan dari global, tapi kita juga bisa menyumbangkan pangan ini kepada dunia. Itu saya kira. Jadi untuk itu saya melihat di Kementerian Pertanian sebagai ujung tombak dari program ini tentu saja harus betul-betul serius dalam hal ini dan mempunyai strategi yang tepat bagaimana meningkatkan pangan ya khususnya untuk dalam negeri dan juga harga yang terjangkau, sekaligus juga ini sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat atau nilai tambah di sektor usaha tani di pedesaan-pedesaan yang menjadi mayoritas kita. Itu isu yang mungkin saya angkat dan juga saya kira sudah dipahami oleh semua pihak. Tinggal saya melihatnya ini Kementerian Pertanian ini kan sangat luas skopnya ya. Iya, Pak. Tidak hanya di sektor industri pangan, tapi juga perkebunan, juga hortikultura, juga peternakan. Nah, ini sungguh sangat luas skopnya, sehingga memang harus memilih. Kalau Cina, India itu juga memilih sektor-sektor yang memang bisa cepat dikerjakan untuk menaikkan produktivitas dan punya daya saing. Di dalam negeri saya kira juga kita juga harus lebih fokus kepada komoditas-komoditas yang segera bisa
kita kerjakan dan nyata produktivitasnya. Ya seperti di pangan, saya kira kita sudah sering terkenal itu istilah pajale, padi, jagung, kedelai. Ini juga belum kunjung tuntas juga. Kenyataannya kan sering masih kita juga impor beras pada saat-saat tertentu, jagung juga untuk pakan ternak maupun untuk pangan. Ini juga masih rawan untuk terjadi kelangkaan. Apalagi kedelai. Ini kelihatannya makin lama makin meningkat. Saya kira kita kalau bisa fokus benar-benar ketiga ini aja sudah satu prestasi yang luar biasa. Dan ketiga ini kebanyakan masih impor ya Pak? Sebagian besar. Iya, artinya kita fokus ketiga ini aja kalau sudah sukses ini sesuatu prestasi yang harus kita kerjakan gitu. Kemudian di bidang perkebunan ini sebenarnya punya potensi menghasilkan devisa. Ini juga harus diurus yang benar. Misalnya kopi, ya ini kan nggak banyak negara ini penghasil kopi. Sementara orang minum kopi di seluruh dunia itu minum kopi. Nah ini tidak banyak negara. Nah ini jangan lalai kita punya potensi kopi ini sebagai penghasil devisa. Kemudian agak menyimpang dari pangan ini ya. Kemudian karet juga ya. Kemudian sawit itu sudah nggak diragukan lagi. Dunia ini akan sangat tergantung suplai lemak nabati dari Indonesia melalui sawit ini. Ya, kemudian kakao juga. Kemudian ada potensi lain misalnya kelapa ya kan, aren. Kemudian juga tebu. Ini juga tebu dan tembakau ini malah. Tembakau ini agaknya harus diwaspadai karena importasi tembakau ini makin lama makin meningkat ini. Jadi sekarang kebutuhan 300 ribu, sudah 100 ribu lebih kita impor dan trennya meningkat. Nah ini jangan sampai ini. Saya kira jangan sampai kita menghabiskan devisa hanya untuk rokok. Nah tentu saja harus dipersiapkan dengan baik-baik ya, tidak hanya langsung di stop gitu aja importnya karena akan mengganggu produksi, tapi direncanakan dengan baik. Ini di tembakau, saya kira di tebu juga atau gula juga saya kira harus demikian juga, bertahap terus dikurangi. Kemudian di horti kan juga ada bawang putih yang terus meningkat. Buah-buahan juga impor juga masih banyak ya Pak, bawang putih ya? Bawang putih juga. Nah ini juga harus serius ini, bawang putih ini harus terus ditekan. Setidaknya karena ini hanya wilayah-wilayah tertentu ya yang bisa menghasilkan bawang putih dengan baik. Utamanya adalah di ketinggian 500 ke atas. Nah ini kan tidak banyak wilayah yang punya geografi seperti itu ya. Artinya ini harus betul-betul wilayah yang punya potensi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Buah-buahan kita tahu makin banyak juga kan, buah-buah impor. Ini juga benar-benar harus diwaspadai dan terus untuk kita bersaing dengan buah-buah impor ini. Sayur-sayuran, ini juga aneh nih. Sayur-sayuran ini trennya juga meningkat. Nah, padahal kita juga penghasil sayuran loh, termasuknya loh Pak. Nah iya, harusnya kan ini enggak. Jadi ada sesuatu strategi atau manajemen yang kurang bisa menempatkan potensi kita itu sebagai potensi yang real nantinya kan gitu. Ya. Kemudian kalau di peternakan, saya kira kalau peternakan ya ini juga yang penting ini sapi, kambing terutama ya, sapi ya. Barangkali kalau untuk swasembada saya nggak yakin kita bisa, ya nggak semuanya harus swasembada, tapi setidaknya kita bisa mengurangi import daging, ya. Kambing juga. Kalau ayam kelihatannya sudah cukup kita swasembada ayam telur ya. Hanya masalah pemerataan, kadang-kadang isu-isu pemerataan, peternak kecil sering-sering meletup gitu kan. Nah ini kan hanya masalah bagaimana ini pembagiannya ini bisa dilakukan secara adil dan merata, kira-kira gitulah kalau masalah ternak ini. Nah itulah saya kira konsep-konsep yang
perlu diadres ke masalah-masalah tersebut, ya kan? Ya masalah bibit, saya kira juga sudah pemerintah sudah melihat adanya pentingnya bibit ini, terutama juga bibit tidak hanya tanaman pangan, tapi tanaman perkebunan ini juga bibit buah-buahan, bibit kopi, bibit kakao dan lain-lain ini, karena tanaman tahunan. Jangan sampai kita memberikan bibit yang salah. Ini menjadi kewajiban pemerintah, saya kira, karena sudah berbuah ditunggu 5 tahun, tahu-tahu bibitnya salah, ya kan? Ini juga terjadi di sawit juga kan. Nah ini juga saya kira pemerintah sudah concern ke sini juga. Itu. Kemudian pupuk ini juga coba untuk terus diikuti ya, bagaimana pemupukan ini kan berkembang terus teknologi pemupukan ini. Nah jangan sampai hanya berhenti pada urea, NPK, kemudian KCL gitu-gitulah. Jadi ada pupuk-pupuk yang memang aplikasi dan jenisnya sudah juga mengalami kemajuan-kemajuan dalam teknologi pemupukan. Ini juga terus diikuti. Ya, kemudian kelangkaan pupuk, masalah RDKK, sekarang sudah penerapan IRDKK dan lain-lain, itu kan sebenarnya untuk bisa bagaimana kita bekerja lebih baik lagi dan lebih akurat lagi terhadap data-data yang kita miliki, yang selama ini menjadi sumber dari permasalahan. Juga saya lihat juga ada konsep-konsep food estate juga kan. Iya, itu food estate sempat menjadi harapan sebenarnya. Artinya food estate bisa menjadi ini Pak, menjadi kalau sekarang ke depan ada krisis pangan bisa menjadi salah satu alat pertahanan kita dalam konteks krisis pangan global Pak. Saya termasuk yang setuju ini konsep food estate ini. Memang masih menjadi perdebatan di Komisi 4 ya. Tapi saya kok termasuk yang setuju karena gini. Kenapa Pak? Pola tanam dan pola budidaya dan juga pola pemasaran kita ini kan masih belum settle ya. Artinya gini, pertanian kita ini kan masih mewarisi pertanian tradisional. Saya sebagai orang desa tahu persis itu. Bagaimana orang desa itu menanam ya tak mau-maunya aja, tidak berpola. Pengen nanam cabai, pengen nanam pisang, pengen nanam terong ya nanam terong gitu aja. Tak mau-maunya, pengen nanam kentang ya nanam kentang. Nah ini sudah dari turun temurun ya begitu. Nah ini artinya kan dulu konsep tanaman di pedesaan atau pertanian di pedesaan ini kan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebenarnya. Zaman dulu yang namanya pangan ini masih menjadi barang mewah. Untuk tidak lapar aja sudah bagus. Sehingga memang pola-pola pertanian di desa ini hanya umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Nah, saya kira pola ini harus dirubah karena kalau demikian polanya ya tidak bisa mengangkat kesejahteraan secara signifikan di pedesaan. Sehingga food estate ini saya kira konsepnya untuk bagaimana ini kalau nggak salah ya, jadi bagaimana mengelola dalam suatu kawasan, dalam satu estate, dalam satu jenis tanaman tertentu yang terintegrasi dari hulu sampai pengolahan dan pasar dan lain-lain. Nah ini sebenarnya bagus, hanya secara konsep bagus, tapi bagaimana dengan pelaksanaannya ini yang masih Komisi 4 masih melihat ini dan memonitor untuk bagaimana pelaksanaan dari konsep food estate. Tapi saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 4 saya termasuk yang mendukung ini sebenarnya. Karena kayaknya agak ada terobosan. Kemudian juga ada konsep apalagi kelembagaan, ini kan juga penting nih. Apa itu Pak? Kelembagaan penyangga pangan ini kalau zaman dulu kan dilaksanakan oleh Bulog ya kan. Oh sekarang ada ada badan itu ya, Badan Pangan Nasional ya Pak? Ini dulu itu efektif untuk Bulog sebagai penyangga untuk floor price dan ceiling price-nya kan. Disitulah perannya daripada lembaga Bulog zaman dulu lah. Sekarang kan oleh Badan Pangan Nasional itu melalui Perpres 66 kalau nggak salah ya, 66 2021
Nah, itu juga seperti apa nanti perubahannya itu, ya. Katanya semua kebijakan ada di Badan Pangan ini. Nah, operatornya lah nanti misalnya Bulog dan lain-lain. Nah, tapi masih belum begitu jelas ini saya. Tapi ini jelas penting kelembagaan ini. Saya setuju untuk bisa diperkuat kelembagaan, terutama untuk menyangga jenis-jenis pangan strategis tertentu. Kalau semuanya mungkin tidak mungkin karena itu memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Kalau selama ini Bulog dikasih tugas ini, tapi juga disuruh cari biaya sendiri, operasional sendiri. Lah itu kemakan bunga aja udah ampun-ampun ya untuk di Bulog. Kalau harus menyangga beras 3 juta ton, misalnya kan, setidaknya dibutuhkan 21 triliun. Nah itu kemakan bunga aja bisa 3 triliun sendiri itu. Gitu. Pak Pangga, barangkali karena keterbatasan waktu Pak Pangga, terakhir barangkali Pak Pangga ada pesan yang mau disampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat Pak Pangga terkait dengan upaya yang harus dilakukan dalam penanganan krisis pangan ini. Kira-kira apa Pak Pangga? Terakhir silakan. Ya, terakhir saya sudah menguraikan satu-satu meskipun belum semuanya yang saya sampaikan, tapi saya kira pesan saya terakhir itu krisis pangan dan kelangkaan pangan baik pasokan dan harga ini betul-betul harus diwaspadai. Dan ini semakin hari, semakin waktu, semakin nyata adanya, ya, baik oleh kondisi global yang menyertai, termasuk global warming, kemudian wabah, termasuk perang yang tidak pasti selesainya, ini kan bisa mempengaruhi bagaimana kelangkaan pangan di masa depan. Sehingga kita dari sekarang harus mulai waspada terhadap kelangkaan pangan dan juga energi. Saya kira itu menjadi concern semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan semua seluruh komponen bangsa. Itu mungkin pesan saya, ya. Baik, terima kasih Pak Pangga. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak Pangga. Selamat siang, ini Mas Junior ya? Iya Pak Pangga. Terima kasih Pak Pangga. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Demikian mendengar anggota DPR di Komisi 4, Pangga Susanto. El Shinta News and Talk.